Tetapi yang akan kita bahas adalah evolusi manusia gitu ya. Kalau evolusi binatang kita nggak memerlukan itu, karena para binatang nggak akan bisa memperdulikan bagaimanapun si Charles Darwin menjudge para binatang itu gitu kan, para makhluk hidup ya, baik yang hewan ataupun tumbuhan itu, mereka nggak akan peduli soal itu. Yang peduli soal ini hanyalah kita sebagai manusia. Selamat datang kembali di channel kita, Ruang Diskusi Filsafat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teori evolusi yang diajukan oleh Charles Darwin, dan kita akan melihat dari sudut pandang filsafat tentunya ya. Dan tentu tak lupa juga kita mengulang-ulang kaji kita, apa itu filsafat gitu. Jadi filsafat itu kan ilmu yang komprehensif ya. Artinya secara singkat aja nih, secara singkatnya aja, filsafat itu bagaimana caranya menjadi manusia yang baik. Udah itu aja ya kan. Nah, jadi kita akan menelusuri lebih panjang dari sisi kemanusiaan ya, dari sisi kebijaksanaan. Bagaimana rancunya teori yang diusulkan oleh Charles Darwin. Sebagai pengulangan kaji kembali, teori evolusi ini bukanlah seperti teori evolusi yang kita pahami ya secara keliru gitu. Dimana kan banyak pemahaman bahwa teori evolusi itu manusia itu berasal dari kera. Nggak seperti itu ya. Akan tetapi teori evolusi itu manusia dan kera ataupun simpanse gitu ya mempunyai satu nenek moyang terakhir bersama gitu. Nah, inilah yang disebutkan last common ancestor gitu ya, atau nenek moyang terakhir bersama tersebut gitu kan, yang menjadi atau melahirkan ya dua sisi, bukan dua sisi, dua cabang ya, dua keturunan, yang mana si nenek terakhir bersama yang belum diketahui hingga sekarang ini itu satu perginya ke manusia, yang satunya lagi perginya ke orangutan gitu ya, ataupun sejenisnya simpanse gitu. Nah, jadi ada cabang nih gitu, ya kan? Nah, seperti itulah secara singkatnya teori evolusi itu gitu. Bagaimana teori evolusi ini menjelaskan asal-usul spesies makhluk hidup di muka bumi gitu ya. Nah, di mana letak kerancuannya? Kerancuannya yang pertama adalah bagaimana si Charles Darwin itu merumuskan teorinya secara subjektif gitu, ya kan? Kenapa saya bilang subjektif? Yang mana ini jelas tentu berlawanan dengan filsafat sains ya, yang harus berdasar objektivitas gitu ya, yang harus berdasar empirisme. Jadi, tapi kalau dalam kacamata saya itu si Charles Darwin subjektif, dia bukan objektif gitu. Kenapa? Karena dia menemukan fosil-fosil, lalu dia menyimpulkan bahwa inilah buktinya gitu loh, ya kan? Nah, jadi saya akan membalikkan pendapat dia itu gitu ya, dimana evolusi yang dia terima sekarang ini harusnya belum berhenti gitu, ya kan? Kalaulah makhluk hidup ini berevolusi, ya kan, tentu sekarang ini belum selesai evolusinya gitu. Jika ditanya hal demikian, maka Charles Darwin akan menjawab gitu. Jadi kalau sekarang ini akan sulit menjawabnya gitu kan. Kenapa? Karena dia tidak bisa membuktikan bahwasanya manusia itu berevolusi. Apa fakta yang disodorkan kepada kita bahwa manusia itu berevolusi gitu. Nah, kulit orang hitam akan berevolusi dengan cuacanya ataupun dengan lingkungannya gitu kan. Nah, di mana dia tinggalnya. Nah, begitu juga dengan orang putih, begitu juga dengan orang yang di kutub utara, kutub selatan, dan begitu juga dengan orang yang hidup di pantai, yang mana katanya itu kan ruang pernapasannya itu lebih maksimal lah dari kita yang hidup di darat ini gitu ya. Nah, hanya sebatas itu katanya. Nah, letak kerancuannya adalah bagaimana mungkin dia memfinalkan teorinya, ya kan? Hal yang pertama gitu ya, sebagai premis saya gitu ya, dia tidak mengalami. Bagaimana mungkin dia bisa mengatakan secara pasti ketika dia tidak mengalami gitu. Nah, dia sendiri tidak mengalami evolusi itu gitu. Nah, bagaimana mungkin kita bisa menerima evolusi itu gitu kan? Yang kedua, berarti sekarang ini kita belum berhenti berevolusi, ya kan? Yang ketiga, teori dia itu nggak final, nggak bisa kita jadikan sebagai rujukan final gitu ya. Walaupun seberapa besar pun impactnya gitu, nggak bisa kita terima sebagai ilmu yang final. Mengapa? Karena kata dia evolusi gitu. Yang bisa membenarkan ini siapa? Ya generasi jutaan tahun yang akan datang gitu, ya kan? Karena dia bisa merumuskan premis-premisnya dengan mengatakan jutaan tahun yang lalu kita berevolusi gitu, ya kan? Tentu secara tidak sadar dia juga merumuskan bahwa sekarang ini kita sedang berevolusi, dan juga evolusi itu gugur, nggak bisa dipastikan kebenarannya gitu. Kenapa? Karena yang bisa mengkonfirmasi ini haruslah generasi jutaan tahun yang akan datang. Oh benar ya, kita ini hasil evolusi gitu, dimana makhluk yang belum kita tahu bentuknya di masa yang akan datang ini, mereka akan mengatakan Charles Darwin betul gitu, dan mereka juga akan mengatakan hal yang sama dengan kita belum selesai berevolusi, yang bisa membenarkan jutaan tahun yang akan datang lagi katanya. Nah, seperti itu rancu, kebingungan jadinya gitu. Nah, suatu hal yang bingung sama aja itu seperti 1 tambah 1 3 gitu, bingung kita, ya kan? Karena berlawanan dengan pikiran sehat gitu, berlawanan dengan pikiran sehat kita. Bagaimana mungkin kita bisa menerima
kita ini hasil evolusi, yang mana kita juga berasal dari nenek moyang yang sama dengan simpanse gitu ya. Nah, tentu kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan gitu kan, yang tidak bisa dielakkan oleh Charles Darwin gitu. Walaupun memang ya secara empiris ada faktanya loh, ada fosilnya loh, itu tetap nggak bisa dijadikan rujukan gitu. Kemiripan fosil itu tidak bisa kita jadikan sebagai rujukan mutlak gitu. Tapi ketika kita menyaksikannya gitu ya, kita menyaksikan benar-benar inilah makhluk evolusi sebelum kita gitu, ya kan. Terus kemudian secara detail ada benar makhluk tersebut gitu. Tapi yang ada hanya ide gitu kan, hanya ide gitu. Artinya hanya sekedar rumusan-rumusan yang indah di kertas, tetapi di kenyataan tidak ada gitu kan. Nah, tentu tidak bisa dijadikan acuan ya kan, tak bisa kita jadikan pegangan gitu, yang mana pada akhirnya teori evolusi ini menjadikan kita bingung ya kan. Hal yang bingung udah buang aja gitu, kita buang aja yang buruknya gitu kan, yang membuat kita bingung gitu, kenapa bisa berevolusi gitu. Saya menduga bahwa ada kesalahan paham Charles Darwin dalam merumuskan teori-teori ini, dan tidak terlepas juga bagaimana kepentingan pribadi dia, apa tujuan dia segala macam. Tentu kan ada yang mendanai gitu ya. Nah, sebagai seorang peneliti tentu dia ada dana risetnya yang dikasih oleh penyokong dia gitu kan. Nah, tidak terlepas dari hal itu menurut saya gitu. Jadi outputnya adalah kerancuan-kerancuan Darwin ini gitu kan, berkembang sampai sekarang gitu, bahkan menjadi liar gitu kan. Itulah yang menjadikan agama itu hanyalah candu, agama itu adalah ini itu segala macam gitu kan. Terus secara sains gitu muncul agama baru gitu, agama sains gitu. Padahal si agama sainsnya pun belum bisa mengkonfirmasi lebih pasti gitu kan, fosil ataupun nenek moyang terakhir bersama itu di mana ya kan. Terus juga apakah mereka juga bisa membuktikan jutaan tahun yang akan datang akan berevolusi gitu ya. Nah, mereka tidak bisa menjawab itu, tapi mereka mengklaim metode mereka ilmiah, metode mereka ilmu pasti gitu. Bagaimana mungkin kita bisa mempercayai sesuatu yang membuat kita menjadi bingung gitu, ya kan? Nah, banyak sekali sebenarnya pembahasan yang akan kita bahas di sini, ya kan? Tetapi saya rasa untuk kali pertama, ya kan, premis-premis yang kita ajukan itu ya demikian sajalah dulu ya. Tapi jika ingin berdiskusi lebih komprehensif lagi, boleh kita berdiskusi. Saya juga masih punya banyak amunisi tentang kerancuan-kerancuan Charles Darwin ini gitu. Oke, guys, mungkin untuk sementara video tentang Charles Darwin ini, mitologi Charles Darwin ya kan, bagaimana si Charles Darwin bermitos tentang evolusi yang dia yakini ini dapat membingungkan kita gitu. Mudah-mudahan ini menjadi bahan renungan bagi kita dan juga mengkritisi ya kerancuan-kerancuan metode ataupun teori yang dia usulkan. Terima kasih.